Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wal murtada Sayyidina wa maulana Muhammadinil mustafa wa ala alihi wa man tabi'al huda ila yaumil wafa. Amma ba'du. Yang berhormat Bapak Ibu Wakil Kepala UPT SMP Negeri 1 Tuban, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf administrasi sekolah yang saya hormati, anak-anakku yang saya cintai, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan kegiatan kita, sekaligus untuk memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo kok meneng wae. Telat. Pelit. Jadi bakhilun bani. Isma alayya ismi falam yujib. Wong pelit iku wong sing disebutke asmane Kanjeng Nabi ora gelem jawab, itu paling pelit. Allahumma sholli ala Muhammad yang telah membawa risalah Islam kepada kita semua sehingga kita tetap dalam keadaan iman dan Islam. Semoga syafaatnya yang kita terima nanti yaumil qiyamah. Allahumma. Baik, untuk memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sebuah peristiwa yang luar biasa. Sebagai hadiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau bersedih. Beliau ditinggalkan dua orang yang sangat dicintainya. Yang pertama pamannya Abu Thalib, yang mana pamannya ini yang berusaha mulai dari kecil setelah wafatnya kakeknya Abdul Muthalib. Abu Thalib lah yang merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib lah yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari gangguan orang-orang Quraisy. Jadi ketika Rasulullah berdakwah, orang Quraisy tidak berani secara langsung menyakiti Rasulullah karena ada Abu Thalib. Kalau kau ingin mengganggu keponakanku, langkahi mayatku. Itu Abu Thalib. Jadi ketika itu, waktu itu meninggalnya Abu Thalib sebuah pukulan yang sangat luar biasa. Disusul berikutnya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercinta Ibunda Siti Khadijah, yang mana Ibu Siti Khadijah ini adalah yang menemani beliau semenjak beliau menikah sampai beliau berdakwah, diangkat menjadi nabi. Beliau yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Siti Khadijah ini adalah saudagar yang sangat kaya raya. Habis hartanya hanya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disedekahkan, diberikan kepada orang lain. Itu Siti Khadijah. Sehingga tahun ini disebut tahun Amul Huzni, tahun kesedihan yang sangat luar biasa. Ditinggal istri dan juga ditinggal pamannya yang melindungi beliau. Secara otomatis Rasulullah SAW sudah, umpama burung dua sayapnya ini sudah hilang, mau terbang ini sudah sulit sekali dan tidak akan bisa terbang. Oleh karena itu Allah memberikan hadiah berupa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW.
Beliau diperjalankan. Jadi kalau diperjalankan itu gak usah tanya lagi, mana mungkin. Kalau sudah dijalankan itu jangan tanya, tidak mungkin, mustahil, sudah gak usah tanya itu. Semut aja bisa ke Jakarta bolak-balik ke sini dalam 1 hari kok. Percaya enggak? Percaya apa enggak? Semut itu bisa ke Jakarta balik ke Tuban sini dalam waktu 1 hari, percaya enggak? Ada yang membawa. Saya tidak mengatakan semut itu berjalan sendiri, tidak, ada yang membawa. Dia naik pesawat. Ada orang sini bawa rambutan ke Jakarta bersama semutnya, kan begitu. Naik pesawat, kembali semutnya ini kok kelihatannya itu dia nempel di tasnya, itu dibawa pulang lagi kembali ke Tuban. Betul enggak? Rasulullah sama. Makanya ayatnya yang turun adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Allah. Kalau ada ayat Al-Quran harus tergetar hatinya. Itu kalau tanda orang yang beriman. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi di antara keduanya, untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini ayatnya memperjalankan. Jadi Rasulullah SAW ketika tiduran di samping Ka'bah, beliau datang malaikat 2 langsung mempersilahkan Rasulullah mendekati sumur Zam-Zam, menjalani operasi dibedah dadanya, perutnya, dikeluarkan semua isinya, dicuci oleh malaikat. Ini kalau tidak dokter spesialis bedah ya tidak mungkin. Ya, tapi itu adalah malaikat, disucikan dari berbagai penyakit-penyakit hati. Rasulullah dihilangkan rasa sedih hatinya. Lalu Rasulullah diajak naik kendaraan yang bernama Burak. Kalau kalian membayangkan Burak itu bagaimana ya? Saya mengatakan seperti kuda bersayap. Sekarang kamu ngarani unicorn. Naik di sana Rasulullah SAW dibawa ke Masjidil Aqsa. Ketika perjalanan Rasulullah beberapa kali turun di tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam, Yesus Kristus di Bethlehem, Isa al-Masih, beliau turun. Lalu apa? Sholat 2 rakaat. Sholat di tanah kelahiran Nabi Isa. Sholat itu boleh di mana-mana, boleh sewaktu-waktu kecuali yang dilarang. Mau sholat apapun monggo, sholat mutlak silakan, sholat tasbih, sholat taubat, sholat apa silakan, kecuali yang dilarang setelah subuh sampai matahari terbit, setelah asar sampai maghrib, wis gak oleh sholat itu. Yang lainnya boleh, tidak ada larangan. Lalu di Turbatut Thaibah, turun lagi di tanah yang wangi. Ini tanahnya siapa ya? Malaikat Jibril. Ini adalah tempat Siti Masyitah dulu dikuburkan. Siti Masyitah itu mempertahankan keimanannya ketika menyisir rambut istri Fir'aun. Sisirnya jatuh, dia Subhanallah, innalillah, maha suci Allah,
semua kembali kepada Allah. Lalu istri Fir'aun berkata, siapa Allah itu? Tuhan saya, juga Tuhan kamu, juga Tuhan suami saya. Iya, lah suami saya bukan Tuhan kamu? Bukan, manusia biasa Fir'aun itu. Jangan takut sama Fir'aun, apalagi Fir'aun dunia. Tidak usah takut. Lalu melaporlah istrinya kepada Fir'aun, Mas, sampean jari ini tukang sisir ini Mas Sito ini bukan Tuhan. Siapa yang bilang gitu? Mas Sito. Lalu dipanggil, Mas Sito, kenapa kamu tidak mengakui saya sebagai Tuhan? Saya sudah punya Tuhan sendiri. Kalau kamu tidak mau mengakui saya sebagai Tuhan, kamu saya bunuh. Silahkan. Siap. Sama anak-anakmu semua? Siap. Hanya disiapkan kuali besar, dimasukkan anaknya dulu, Siti Masito, terakhir Siti Masito, anaknya semua siap dengan keimanan. Anaknya tidak menangis, pertahankan keyakinan ibu. Anaknya mati satu persatu. Akhirnya Siti Masito juga dimasukkan kuali, direbus di situ. Air daripada rebusan itu wangi selamanya. Mungkin kalau sekarang tempatnya ada, mungkin tercium bau wangi Siti Masito. Lalu berapa kali Rasulullah turun. Akhirnya Rasulullah ketika itu berjalan menuju Masjidil Aqsa, beliau diteriaki, bukan ayam teriaki ya, diteriak, Muhammad, Muhammad, undur ilayya, lihatlah saya ya Muhammad. Rasulullah tidak melihat. Dari sisi kiri juga banyak orang teriak, Muhammad, Muhammad, undur ilayna, lihatlah kami wahai Muhammad. Nabi Muhammad tidak melihat, terus sampai kepada Masjidil Aqsa, beliau disuguhi dua oleh malaikat, satu arak, dua susu. Lalu Rasulullah memilih susu dan meminumnya. Lalu mengatakan malaikat, lau akhadtal hadza ghawat ummatak, lau akhadtal khamra ghawat ummatak. Kalau engkau mengambil arak ini Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, maka umatmu akan hancur. Untungnya Rasulullah mengambil susu. Ditunjukkan mana yang halal, mana yang haram. Ini adalah sebuah ilustrasi bagi kita. Karena pada waktu itu, zaman itu, namanya arak itu sudah biasa. Orang Arab itu minum arak itu sudah biasa. Pengharaman arak itu baru akhir-akhir Rasulullah ketika di Madinah, yaitu ketika yang pertama bertanya, apakah arak itu, bagaimana arak itu? Yas'alunaka adalah khamri. Memang di dalamnya ada kebaikan, ada kejelekan. Yang pertama, yang kedua, la taqrabus shalah wa antum sukara, jangan mendekati salat kamu dalam keadaan mabuk. Yang ketiga, baru ketika Hamzah membelah unta dalam keadaan mabuk, baru dikatakan pengharapan. Innal khamra wal maisira min amali syaitan fastanibu, rijsun min amali syaitan. Toa, arak itu dari pekerjaan setan, maka jauhilah. Ini baru. Lalu siapa tadi yang bengok-bengok tadi, yang teriak-teriak tadi? Ternyata yang sebelah kanan itu orang Yahudi, Bani Israel. Mereka sangat mengharapkan bahwasanya Muhammad mau mengakui agama mereka dan ikut agama Yahudi. Tetapi Rasulullah tidak menoleh sama sekali. Tidak, saya punya agama sendiri, yaitu Islam. Membenarkan agamamu yang salah, agamamu yang dilencengkan. Sebelah kiri orang Kristen, orang Nasrani juga teriak-teriak, Muhammad, ikut kami ya Muhammad. Nabi Muhammad juga mengatakan tidak, agamamu sudah diselewengkan dengan mengakui Isa Al-Masih sebagai anak Tuhan, padahal dia Nabi biasa. Rasulullah tetap jalan. Akhirnya sampai Masjidil Haram, dipersilakan untuk menjadi imam, sudah
beribu-ribu orang mengantri untuk sholat berjamaah dengan imamnya Nabi Muhammad SAW di depan, maka Rasulullah diangkatlah menjadi imamul anbiya'i wal mursalin, pemimpin para nabi dan utusan-utusan. Setelah itu semua berjabat tangan, Rasulullah diangkat ke langit ketujuh. Yang pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu orangnya tingginya 45 hasta, 30 meter tingginya. Kalau menoleh ke kanan tawa, menoleh ke kiri nangis. Siapa itu Jibril? Itu bapakmu Nabi Adam alaihissalam. Assalamualaikum, assalamualaikum ya Nabi Allah. Selamatan atas wahai Nabi Allah. Lalu Nabi Adam pun menjawab assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nangis melihat Nabi Muhammad tadi. Ditanya kenapa engkau menangis dan tertawa? Ketika melihat ke kanan dia melihat anak cucunya di surga, dia senang tertawa. Tapi ketika melihat cucu-cucunya ada di neraka, Nabi Adam menangis. Naik ke atas Nabi Isa, bertemu Nabi Isa, baca salam, naik lagi bertemu Nabi Yahya, naik lagi bertemu Nabi Harun, naik lagi bertemu Nabi Musa. Terakhir langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi yang membawa agama seluruh di dunia ini, termasuk agama Hindu Pak, termasuk Brahma itu asal katanya dari Ibrahim. Buddha itu juga turunan dari Hindu. Termasuk agama Islam, Kristen, Yahudi. Semua agama itu adalah puncaknya di Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau yang mencanangkan agama itu. Makanya kita Islam itu wattabi' millata Ibrahim hanifah. Ikutilah agama Nabi Ibrahim yang suci. Haji ya Nabi Ibrahim, kurban ya Nabi Ibrahim, ya. Sholat juga Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, sholat sama anaknya Ismail. Itu Nabi Ibrahim semua. Tauhid juga Nabi Ibrahim, menyembah Allah. Termasuk tawaf itu Nabi Ibrahim juga, mengitari Ka'bah Nabi Ibrahim. Sa'i antara Safa Marwah, lari-lari Nabi Ibrahim semua. Jadi kita agama tertua. Nabi Islam itu agama yang tertua karena apa? Mengembalikan agama Nabi Ibrahim. Lalu Rasulullah disuruh naik, malaikat Jibril tidak boleh naik. Ini saya tidak mampu untuk naik. Silakan engkau baginda Rasulullah naik sendiri ke Sidratil Muntaha, bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu tatap muka, membaca salam. Rasulullah at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Keselamatan atasmu ya Allah, salawat kesejahteraan, segala pujian atasmu ya Allah yang baik-baik hanya milikmu ya Allah. Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atasmu hai Nabi, dan rahmatku, berkahku ada padamu, kata Allah, firman Allah. Nabi tidak pelit. Nabi mendoakan juga para pengikutnya, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Keselamatan atas kami ya Allah dan juga hamba-hambamu yang soleh. Itu kita abadikan sekarang di dalam sholat. Jadi kita itu sedang komunikasi kepada Allah ketika sholat. Nah, ini sholat kita komunikasi harus khusyuk, ya. Kita sedang berbicara kepada Allah. Dan oleh-oleh itu adalah sholat. Sholat itu Rasulullah langsung dipanggil, tidak melalui siapapun. Makanya sholat ini menjadi ukuran. Ukuran kalian baik jelek itu dilihat sholatnya.
Nyari pacar, calon suami, calon istri, lihat sholatnya. Sholat gak karo-karoan, buat segoro. Orang tahu sholat, wis arah ngurusi anak bojo. Wong gak tahu sholat, uripe niki wis gak kena ditata. Ngawur uripe. Ora wedi sapa-sapa. Pangeran ora diwedeni kok. Sehingga apa? Sholat ini menjadi oleh-oleh Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jagalah sholat nanti. Yuk, sing gak tahu duhur, sekarang mulai, kalian dimulai dari sekarang. Kamu mulai dari kapan? Sudah mulai balik, sudah wajib kamu, sudah dihitung malaikat. Sekarang sampai umur 17 sampai umur 25 tahun gak sholat, tanggunganmu gede nanti. Betul. Ibaratnya orang dikasih nikmat mulai dari kecil sampai besar. Kamu dikasih uang 1 juta oleh orang lain, mesti kamu terima kasih. Matur nuwun Pak, dipun paringi duit 1 juta. Kula dikenken apa? Wis resiki iku, diresiki. Bendina kowe resiki ya? Iya tak resiki. Dikasih uang 1 juta. Mau nyelatu gak wani ngilokno. Enggak berani. Apalagi menentang perintahnya. Jika duit 1 juta sabune dong calon raine sing ngekeki. Sama dengan kalian sudah diberikan nikmat umur, nikmat jasmani, rohani, suruh sholat tidak mau, tambah kamu maksiat, tambah kamu menentang perintah Allah, melakukan apa yang dilarangnya. Podo ya mau, kalau nyapu gak gelem nyapu, tambah sakne diantem no sing ngekei duit 1 juta itu mau. Baru kalau dipisah, pisah. Ya, dan tidak mau nyapu, tambah ngelempar sabune ke orang yang ngasih uang 1 juta tuh. Kira-kira yang ngasih marah apa enggak? Kira-kira yang ngasih marah apa enggak? Sama, Allah juga sama. Kalian gak sholat, tambah nge-game, tambah dolenan HP, sing didelok tambah gak karu-karuan, menentang perintah Allah, itu podo mau, sama. Maka dari itu hadiah ini ayo kita gunakan sebaik-baiknya. Untung kita masih ada Nabi Musa. Rasulullah turun, ditanya Nabi Musa, kamu dapat apa dari Allah? Saya dapat perintah sholat wahai Musa. Berapa kali? 50 kali. 50 kali sehari? Iya. Kira-kira kuat? Insya Allah kuat. Ukurannya Nabi Muhammad, bukan kalian. Nabi Muhammad itu kalau sudah sholat itu mulai malam sampai pagi itu sampai bengkak. Kira-kira umatku kuat? Insya Allah. Ukurannya beliau. Oh, umat saya saja hanya beberapa kali sholat saja tidak mampu. Udah kembali minta keringanan kepada Allah, minta lagi, disusut, dikurangi lagi sampai 5. Rasulullah suruh kembali, jangan, kembali, nggak kuat umatmu 5 kali. Dan saya malu, 5 kali ini sudah cukup. Akhirnya ya sudah kalau begitu Nabi Musa silahkan kembali lagi ke dulu. 5 kali. Coba kalau 50 kali, tiap setengah jam sholat tuh, ya 24 jam orang turu, setengah jam sholat, nanti setengah jam sholat lagi setengah jam. Kita harus bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan Allah dan perintahnya juga. Anak-anakku yang saya cintai, salah satu oleh-oleh dari Rasulullah SAW adalah sebuah cerita. Rasulullah ketika Isra itu melihat banyak orang yang memanen. Manen, sudah dipanen, tumbuh lagi, panen lagi, tumbuh lagi, panen lagi.
Ternyata ini adalah pahala orang yang mau bersedekah, orang yang selalu memikirkan orang lain, orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah, orang yang amanah terutama. Nek kangelan sedekah kamu ya, kamu kok angel sedekah. Ilustrasinya itu kalian itu dititipi duit. Nah, ya, kok angel sedekah itu titipan. Ibaratnya begini, kamu tak kasih uang 1 juta, tolong yang 500.000 bagikan teman-temanmu yang gak sanggup. Kira-kira kamu bagikan apa enggak? Ini wong pelit ya ora iki nggo dhewe diwenehi kok. Kira-kira kamu bagikan? Kalau kamu bagikan, saya tahu sudah kamu bagian sudah, Pak. Baik, besok saya tambah 2 juta. 2 juta, tolong yang 1 juta sama seperti kemarin bagikan nak ya. Kamu amanah, kamu bagikan. Ya, kamu membagikan kepada yang saya amanai tadi, fakir miskin. Allah juga sama. Ketika engkau diberikan rizki, bagikan, ada haknya fakir, ada haknya miskin di situ. Ojo mbok gembol dhewe. Ya. Jangan kamu ambil sendiri. Begitu pula perumpamaan sebaliknya. Di situ ada orang yang perutnya besar, ketika ditusuk langsung keluar isinya, kembali lagi membesar lagi, ditusuk seperti itu. Ini orang yang tidak amanah, orang yang tidak mau bersedekah, dititipi Allah uang, tidak mau membagikan kepada orang lain. Ini gue angel sedekah, perumpamaannya seperti itu. Ibaratnya kalau saya ngasih uang tadi kamu 2 juta, gak kamu bagi nombok pek dewe, 1 juta mau pek dewe, sesuk aku roh ora tak wehi. Dadi melarate. Kalian juga sama, kalau kalian awel pada uang kalian, kamu tumpuk dewe, nggo tuku Bapak nanti sudah besar, nggo tuku omah, nggo tuku mobil, nggo tuku ini, kelompokno pokoknya banyak-banyak, tapi nanti hati-hati itu akan menjadi beban di akhirat. Ayo sedekah. Yang kedua, Rasulullah melihat orang yang mandi di sungai darah. Ini orang pemakan riba, orang yang menghutangkan kepada orang lain dengan bunga yang mencekik. Ibaratnya orang seperti itu. Ada orang yang menumpuk-numpuk kayu di atas punggungnya, ada kayu lagi tumpuk lagi sampai dia nggak bisa jalan, merangkak-rangkak. Ini adalah orang yang gila jabatan, orang yang merungsung, ingin ini, semua dengan cara apapun yang tidak sesuai dengan aturan, nyogok, bayar dan lain sebagainya, ingin diangkat menjadi pejabat dan lain sebagainya. Banyak sekali ilustrasi di sana, termasuk orang yang dipotong-potong lidahnya, tumbuh lagi, potong lagi, tumbuh lagi, potong lagi. Itu orang yang suka berbohong, termasuk ulama, kiai yang ceramah seperti saya, gak gelem nglakoni, ngomong tok ra iso nglakoni. Kabura maqtan indallahi an taquluna 'alallahi ma la taf'alun. Firman Allah, dosa besar kalau kamu pandai ngomong gak iso nglakoni. Termasuk ibu guru, bapak ibu guru, iso ngomong gak iso nglakoni. Begitu pula banyak juga orang pezina, itu akan ada ibaratnya di sana orang yang makan daging busuk,
nggak mau makan masukkan kemaluannya tembus oleh timah panas, tombak yang sangat panas. Itu perumpamaan itu ada ketika Rasulullah SAW berisra dan Mi'raj. Beliau diangkat melihat hal itu semua. Itu sebagai peringatan kepada kita. Semoga kita bisa menteladani dan juga mengambil ibarat. Termasuk orang yang kepalanya seperti kepala sapi masuk ke lubang kecil, gak bisa masuk, gak bisa keluar, dan lubangnya itu duri sehingga berdarah-darah. Ini adalah provokator, orang yang suka memprovokasi, mengadu domba, menyalakan api ditinggal besar. Termasuk orang yang mengumpat, orang yang senengane misuh-misuh. Nanti ini akan lidahnya ini menjulur keluar, dan itu akan menjadi beban dimasuki buah yang ad-dhari, buah yang berduri yang sakit, tarik keluar, dimakan, masuk lagi. Sing biasa ngumpat, sing biasa misuh, silahkan lanjutkan, dilanjutkan. Sudah tahu akibatnya, lanjutkan biar kalian meraih cita-cita kalian. Na'udzubil summa na'udzubillah. Ini anak sing misuh-misuh meneh penggawane muni DANCUK, sing senengane muni kakek sapa, sing senengane muni jaran jangkrik lan sak piturute, ASU, TAEK dan lain-lain, lanjutkan. Kalian lanjutkan, Pak, insya Allah dapat hadiah di akhirat nanti, insya Allah. Baik, itu adalah salah satu petikan dari Islam. Lalu beliau kembali ke bumi, kembali apa yang didapatkan oleh Rasulullah ketika harus menyampaikan itu. Rasulullah dicaci, Rasulullah dianggap gila. Tidak mungkin perjalanan Masjidil Aqsa dalam satu malam naik ke langit satu malam, tidak mungkin. Kamu sudah gila Muhammad, ini adalah tantangan terbesar. Namun ada yang selalu membela Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, mengatakan, "Ya Abu Bakar, saya ini nabimu, sudah gila, apa kamu masih ikut dia? Kalaupun yang dikatakan Muhammad lebih dari itu, saya akan iman, saya akan percaya." Makanya Abu Bakar dinamakan As-Siddiq, orang yang jujur, orang yang membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tantangannya luar biasa. Nabi Muhammad sampai digeret ke Ka'bah, disuruh cerita orang banyak. Lihat, Muhammad sudah gila. Lihat apa yang dikatakan. Orang pun mendengar bahwasanya dia begini-begini ketika Isra dan Mi'raj itu. Lalu ketika orang Quraisy bertanya, "Kalau kamu memang sampai Masjidil Aqsa, berapa tiang di Masjidil Aqsa?" Rasulullah langsung menyebutkan ini. Jumlahnya segini. Betul, mereka langsung terdiam. Tidak bisa berkata-kata, tidak bisa mengatakan lagi Muhammad mengarang, Muhammad gila dan lain sebagainya, karena Rasulullah menceritakan sesuatu yang detail dan orang yang pernah ke sana itu membenarkan betul. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tantangannya beliau ketika berdakwah dan Isra dan Mi'raj. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari peringatan Isra dan Mi'raj ini, terutama sholat. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Nek siap mlebu neraka, silahkan tinggalkan sholat. Nek siap.
Neraka gampang, panase sak pira tak leboni monggo. Nek wis wani muni ngono berarti ki setan. Setan ketok wis pokoke setan ketok. Tapi rata neraka. Itu yang dikatakan setan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Enggak apa-apa, saya masuk neraka, saya dari api, neraka dari api. Kalau ono wong sing ngomong ngono berarti saya akan mengatakan ya. Itu saja dari saya sebagai peringatan kita. Semoga kita bisa memberikan Isra Mi'raj, memberikan hikmah dan ilmu kepada kita supaya selalu lebih baik. Mari kita tutup dengan bacaan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.